Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Cikgu Channel, tentunya dengan Kak Latifah. Oke, kali ini kita akan membahas tentang materi persamaan kuadrat, yang mana nanti kita akan menentukan penyelesaian atau akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut. Tapi sebelumnya kalian harus paham dulu nih apa itu pengertian dari persamaan kuadrat, supaya nanti kalian bisa mengidentifikasi soal-soal mana saja yang termasuk ke dalam persamaan kuadrat gitu. Sebenarnya pelajaran ini sudah kalian pelajari di kelas 2 SMP ya. Cuman karena materinya udah lama, daripada kalian sibuk cari-cari buku lama, mending kalian pantengin aja channel ini. Kakak akan coba bahas sedikit pengertian persamaan kuadrat. Ya, pengertian persamaan kuadrat adalah persamaan yang terdiri dari satu variabel dengan pangkat tertinggi variabelnya yaitu berpangkat 2, dan koefisien variabel yang berpangkat 2 tidak boleh sama dengan 0. Dari pengertian ini, kalian bisa ambil kata kuncinya, yaitu pangkat tertinggi variabelnya berpangkat 2. Jadi nanti kalau ada persamaan yang pangkat tertinggi variabelnya itu selain dari pangkat 2, berarti itu bukanlah persamaan kuadrat. Misalnya X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 tambah 5X tambah 1 misalnya. Nah, coba kalian identifikasi persamaan ini merupakan persamaan kuadrat atau tidak? Iya, betul sekali. Persamaan ini bukanlah merupakan persamaan kuadrat. Kenapa? Karena variabel pangkat tertingginya berupa pangkat 3 gitu. Ini persamaannya kategori persamaan polinomial ini karena dia berpangkat 3 gitu ya. Misal lagi nih 2x kuadrat tambah 5x kurang 1. Nah, coba kalian cek apakah ini merupakan persamaan kuadrat? Iya, betul sekali. Ini merupakan persamaan kuadrat. Kenapa? Karena pangkat tertinggi dari variabelnya adalah berpangkat 2. Sesuai dengan pengertian tadi, pangkat tertinggi dari variabel adalah pangkat 2. Kemudian koefisien variabelnya tidak boleh sama dengan 0. Kalian lihat koefisien dari variabel yang berpangkat 2 tersebut tidak boleh sama dengan 0. Di sini koefisiennya 2, berarti dia merupakan persamaan kuadrat ya. Karena koefisiennya bukan 0 dan pangkat tertingginya adalah pangkat 2. Sekarang satu lagi contoh. Misalnya 5x kurang 3. Apakah ini merupakan persamaan kuadrat? Iya, ini bukan merupakan persamaan kuadrat. Kenapa? Karena X pangkat tertingginya adalah X berpangkat 1. Sedangkan persamaan kuadrat itu X pangkat tertingginya hanya boleh X berpangkat 2. Kurang dari berpangkat 2 nggak bisa. Lebih dari berpangkat 2, pangkat 3 atau pangkat 4 dan seterusnya, berarti itu bukan persamaan kuadrat. Oke, sekarang kita masuk ke cara penyelesaian atau cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Bisa menggunakan 3 cara ya. Kalau kalian masih ingat materi SMP, cara yang pertama itu adalah memfaktorkan, kemudian yang kedua melengkapkan bentuk kuadrat sempurna, dan yang ketiga adalah dengan rumus ABC.
Oke, sekarang kita akan coba menyelesaikan soal berikut. Sengaja kakak pilihkan 3 soal ini, kenapa? Karena 3 soal ini memiliki bentuk yang berbeda dan cara memfaktorkannya pun berbeda pula gitu. Apa bedanya? Soal nomor 1, koefisien berpangkat 2-nya adalah 1, dan soal nomor 2, koefisien berpangkat 2-nya adalah lebih dari 1, dan soal nomor 3, itu yang kita perhatikan adalah sukunya hanya terdiri dari 2 suku, dan kedua-dua sukunya, yang suku di depan kalian perhatikan koefisiennya, itu merupakan bentuk yang bisa kita keluarkan nilai akarnya, dan yang konstanta di belakang juga bisa kita keluarkan nilai akarnya. Oke, sekarang kita akan mengerjakan soal nomor 1 terlebih dahulu ya. Soal nomor 1 kita ulang lagi bikinnya. X kuadrat tambah 6x tambah 9 sama dengan 0. Nah, sekarang untuk mencari akar-akar persamaan kuadratnya ini, kalian siapkan terlebih dahulu 2 kurung. Masing-masing kurungnya dikasih X berpangkat 1. Kenapa? Karena nanti apabila kalian uji, X ini dikali dengan X, dia akan menghasilkan X kuadrat. Makanya sama-sama X berpangkat 1 dikasih di masing-masing kurungnya gitu. Sekarang untuk mengisi yang kosong ini, yang di samping X ini, konstanta, masing-masing konstanta di samping X ini, kalian hanya butuh memikirkan 2 buah angka. 2 buah angka tersebut yang apabila nanti kalian tambah, dia akan menghasilkan 6, dan apabila kalian kali, dia akan menghasilkan angka 9. Kira-kira 2 buah angka tersebut adalah angka berapa? Apabila dijumlah menghasilkan angka 6, dan apabila dikali menghasilkan angka 9. Ayo. Oke, dia adalah 3 dengan 3, positif 3 dan positif 3, yang apabila nanti kalian kali, dia akan menghasilkan 9, dan apabila kalian tambah, dia akan menghasilkan 6. Nah, sekarang kita sudah dapatkan 2 buah angka tersebut. Yang pertama positif 3, kita salin ke sini terlebih dahulu, positif 3, dan angka keduanya juga berupa positif 3. Nah, gimana nanti kalau salah satu angkanya berupa negatif misalnya? Anggap ya, salah satu angkanya negatif. Berarti kalian juga harus salin ke dalam kurung ini berupa negatif 3 gitu. Kita menyesuaikan tandanya dengan masing-masing angka. Kalau angka tersebut positif, berarti dia tambah 3. Kalau angka tersebut negatif, berarti dia kurang 3 gitu ya. Nah, sekarang apa yang akan kita lakukan? Yaitu mencari nilai X dari masing-masing kurung di sini. Nah, untuk kurung yang pertama, kita akan terlebih dahulu cari nilai X-nya. Kita bawa keluar. X tambah 3 sama dengan 0, karena soalnya kan sama dengan 0 ya. Nah, X tambah 3 sama dengan 0. Untuk mencari nilai X-nya, berarti positif 3-nya kita pindah ruaskan keluar menjadi positif. Kalau kita pindah ruas, positif 3 jika kita pindah ruaskan, maka dia akan menjadi negatif 3. Nah, kita dapat X yang pertama yaitu negatif 3. Sekarang untuk X pada kurung kedua, kita juga akan mencari nilai X-nya berapa. X tambah 3, karena soalnya sama dengan 0,
rata-rata untuk persamaan kuadrat ya memang sama dengan 0 ya semuanya. X tambah 3 sama dengan 0. Berarti untuk mencari nilai X-nya positif 3, kita pindah keluar juga menjadi negatif 3. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan akar-akar persamaan dari persamaan kuadrat X kuadrat tambah 6X tambah 9, yang mana akar-akar persamaan kuadratnya adalah X sama dengan min 3 dan X sama dengan min 3. Kebetulan angkanya sama ya, tapi nanti di kasus lain, mungkin di soal-soal lain, nilai masing-masing X-nya akan berbeda-beda gitu. Nah, kalian harus ingat soal nomor 1 ini tadi apa kuncinya? Yaitu perhatikan koefisien yang ada pada variabel pangkat tertingginya. Di sini variabel pangkat tertingginya kan X pangkat 2. Koefisiennya di sini harus bernilai 1. Nah, jika koefisiennya bernilai 1, maka kalian boleh menggunakan cara seperti yang kakak bikin ini. Nah, yaitu gimana tadi? Yang apabila dikali menghasilkan 9, yang apabila ditambah dia akan menghasilkan 6 gitu. Dengan syarat koefisien di depannya bernilai 1. Gimana kalau koefisien di depannya ini bernilai 2 atau 3 atau 4? Nah, kalian akan menggunakan nanti cara yang faktorisasi kedua seperti soal nomor 2 ini gitu. Oke, sekarang kita akan mengerjakan contoh soal kedua. Kita bikin di atasnya aja ya. Soal kedua, kita salin lagi soalnya, yaitu 3x kuadrat tambah 8x tambah 4 sama dengan 0. Nah, gimana cara mengerjakan soal nomor 2 ini? Tentu cara nomor 2 tidak akan sama mencari faktorisasinya dengan cara pertama tadi. Cara kedua ini, yang pertama kali kalian lakukan adalah memperhatikan koefisien paling depan, koefisien X berpangkat 2-nya ini. Koefisiennya berapa? Iya, 3. Kemudian akan kalian kalikan dengan konstanta yang paling belakang. Jadi 3 dengan 4 ini kalian kali terlebih dahulu. Oke, coba kita kali. 3 kali 4 berapa? Iya, 12. Kalian kali. Setelah itu kalian perhatikan angka 8 yang di tengah ini. Kemudian kalian cari 2 angka yang apabila dijumlahkan akan menghasilkan 8. Oke, kita cari 2 angka yang apabila dijumlahkan akan menghasilkan 8 dan apabila dikali akan menghasilkan 12. Kira-kira 2 angkanya angka berapa saja? Ya. Oke, masih mikir dulu. Oke, silakan kakak tungguin. Iya, yaitu angka 6 dengan angka 2. Nah, 6 dengan 2. Apabila 6 ditambah 2 akan menghasilkan 8. Dan apabila 6 kita kali dengan 2, dia akan menghasilkan 12. Berarti kita sudah dapatkan koefisien masing-masing nilai X yang ada di dalam kurungnya. Nah, kita siapkan 2 kurung terlebih dahulu. Nah, ini agak sedikit berbeda dari yang tadi ya. Ini kita siapkan 2 kurung, kemudian kita jadikan dia bentuk pembagian seperti ini. Tapi kalian jangan khawatir, cara ini tergolong mudah ya. Ada lagi cara versi yang lain untuk mengerjakan soal nomor 2 ini agak lebih sulit. Kakak lebih memilih cara yang ini karena tergolong mudah gitu. Kalian perhatikan, ini kan soalnya berupa 3x kuadrat. Berarti kalian harus bikin di sini di masing-masing kurungnya 3x. Di sini juga harus dibikin 3x. Kemudian kalian bagi dia dengan
3. Kenapa harus dibagi 3? Karena nanti salah satu angka 3 dari yang ada di dalam kurung masing-masing ini akan kita bagi dengan 3 yang ada di bawah. Nah, jadi nanti kan habis tuh. Misalnya anggap aja yang pertama atau yang kedua gitu ya. Kita coret dengan yang di bawah, nanti kan akan habis, maka akan tinggal nanti satu angka 3-nya. Kemudian apabila X-nya dikali dengan X yang lain, maka akan menghasilkan X kuadrat. Jadilah nanti dia menjadi 3x kuadrat. Kembali lagi dia ke bentuk soalnya gitu. Kita hanya mensiasatinya saja per 3 ini gitu. Sekarang setelah kalian siapkan seperti ini, nah kalian masukkan angka 6 dan angka 2 ini ke dalam koefisien yang tersedia di dalam kurung di sini. 6 adalah angka positif, berarti kita jadikan dia menjadi tambah 6. Kemudian 2 juga angka positif, berarti kita masukkan dia menjadi tambah 2. Nah, sekarang dari dua kurung ini, mana kira-kira angka yang bisa sama-sama dibagi dengan angka 3 yang ada di bawah? Nah, kita coba cek kurung kedua, yaitu angka yang di dalam kurungnya ada 3 dan 2. Nah, 3 bisa dibagi 3? Bisa. 2 apakah bisa dibagi dengan 3? Oh, tidak bisa. 2 tidak bisa dibagi dengan 3. Berarti kita tidak pilih kurung kedua ini. Kenapa? Karena salah satu angkanya tidak bisa dibagi dengan 3 yang di bawah. Oke, sekarang kita cek kurung pertama. Apakah 3 bisa dibagi 3? Bisa. Apakah 6 bisa dibagi 3? Oh, bisa. Berarti kita akan pilih kurung yang pertama ini untuk dibagi dengan angka 3 yang ada di bawah. Bukan kurung yang kedua ya yang kita pilih. Kalian tahu alasannya kan? Iya, karena angka 2 ini tidak bisa dibagi dengan angka 3. Makanya kita pilih kurung pertama. Sekarang kita coba bagikan. 3 bisa dibagi 3. Berapa hasilnya? Iya, 1. Dan 6 bisa dibagi dengan 3 juga. Berapa hasilnya? 6 bagi 3 hasilnya adalah 2. Nah, sekarang kita akan kita geser sini ya. Kita geser ke atas. Nah, berarti 3x tambah 6 ini sudah berubah angkanya menjadi 1x tambah 2 gitu. Kemudian kurung keduanya masih tetap dengan angka 3x tambah 2. 3x tambah 2. Oke, per 3-nya sudah habis karena sudah kita bagikan dengan kurung pertama tadi ya. 3 dengan 6 ini sudah kita bagikan. Jadilah hasilnya untuk kurung yang pertama kita cari nilai X-nya, yaitu X tambah 2. Karena soalnya sama dengan 0, berarti kita jadikan X tambah 2 sama dengan 0. Kita cari nilai X-nya. Berarti positif 2 kita pindah ruas menjadi negatif 2. Sekarang sudah kita dapatkan nilai X yang pertama, yaitu min 2. Berikut kita cari nilai X yang kedua, yang mana 3x ditambah 2 sama dengan 0, karena soalnya sama dengan 0 ya. Nah, sekarang kita cari dulu nilai X-nya. Kita cari nilai X. Pindah satu-satu dulu ya. Positif 2 kita pindahkan keluar, berarti kita pindah ke ruas kanan maksudnya. Berarti menjadi negatif 2. Kemudian angka 3 ini juga akan kita pindah ruaskan.
3 ini statusnya perkalian. Jika kita pindah ruas, maka dia akan menjadi pembagian. Nah, jadilah dia min 2 bagi 3. Dapatlah nilai X keduanya, yaitu min 2 per 3. Nah, nilai X pertama min 2 dan nilai X keduanya adalah min 2 per 3. Inilah akar-akar persamaan kuadrat dari soal 3x kuadrat tambah 8x tambah 4 gitu. Gimana? Mudah kan? Nah, untuk mengerjakan cara pemfaktoran dengan cara kedua ini, kalian itu harus memperhatikan jenis soalnya. Apa yang harus diperhatikan? Ya, angka yang ada atau koefisien yang ada pada X pangkat tertinggi, yaitu X pangkat 2 ini, koefisiennya kan di sini 3 gitulah. Nah, kalau seandainya koefisiennya lebih dari 1, misalnya koefisiennya 2 atau 3 atau 4 gitu. Kebetulan di sini kan soalnya koefisiennya 3 gitu ya. Nah, boleh kalian kerjakan dengan cara faktorisasi kedua ini jika koefisiennya lebih dari 1. Nah, ini kan kebetulan soalnya 3. Kalau misalnya 4x kuadrat, bisakah kita kerjakan dengan contoh soal kedua ini? Cara kedua ini bisa gitu. Asalkan sukunya ada 3. Nah, nanti soal nomor 3 ini, soal nomor 3 di samping, itu kan dia koefisien pangkat tertingginya juga lebih dari 1 ya. Di sini koefisien pangkat tertingginya 4, tapi kita tidak bisa mengerjakan dengan cara kedua. Kenapa tadi? Iya, yaitu dia hanya memiliki 2 suku gitu. Nah, jika dia memiliki 2 suku dan koefisien depan dan konstanta belakangnya itu sama-sama bisa dikeluarkan nilai akar, maka nanti kita beda lagi cara pengerjaannya. Nah, untuk soal nomor 3 ini, cara pengerjaannya akan sedikit berbeda dari cara nomor 1 dan nomor 2. Mari kita cek. Kita bikin lagi soal nomor 3, yaitu 4, kegedean tulisan kakak ya. 4a kuadrat kurang 25. Nah, di sini variabelnya berupa a. Nah, jadi variabel itu tidak melulu harus X ya. Boleh A, boleh B, boleh C, terserah yang bikin soalnya aja gitu. Nah, untuk soal nomor 3 ini, dia memiliki rumus tersendiri gitu. Rumusnya kayak mana? Kalian cari terlebih dahulu akar dari 4. Akar 4A kuadrat ini. Akar 4 berapa? 2. Akar dari A kuadrat berapa? Iya, A. Dan sekarang kalian cari akar dari 25. Akar 25 itu adalah 5. Oke, sudah kita dapatkan 2A dengan 5. Sekarang kita masukkan ke dalam 2 buah kurung yang di bawah ini. Kalian ambil 2A dengan 5, kalian taruh di dalam masing-masing kurung. 2A dan 5. Ini juga 2A dan 5. Sekarang untuk tanda di tengah-tengahnya, tanda positif negatifnya, kalian buat seperti ini. Yang kurung pertama kalian bikin tanda positif dan kurung kedua kalian bikin tanda negatif. Gitu. Atau boleh juga kalian buat kurung pertama yang tanda negatifnya dan kurung keduanya yang tanda positif, boleh juga seperti itu. Yang penting salah satu kurungnya harus ada yang bertanda negatif dan kurung yang lain bertanda positif. Sekarang kita cari masing-masing nilai A-nya. Untuk kurung pertama kita cari nilai A. 2A tambah 5 sama dengan 0. Karena soalnya sama dengan 0 ya, kita bikin sama dengan 0. Setelah itu kita cari
Oh, kita pindahkan dulu positif 5 ya. 2A sama dengan positif 5 pindah ruas menjadi negatif 5. Untuk nilai A sama dengan negatif 5, kita pindahkan 2. 2 ini kan berbentuk perkalian ya, berbentuk perkalian. Jadi kalau kita pindah ruaskan, dia akan menjadi bagi 2. Jadilah untuk A pertamanya adalah bernilai 5 min 5 per 2. Itu akar persamaan kuadrat yang pertama. Kemudian kita cari nilai A untuk kurung yang kedua. 2A kurang 5 sama dengan 0. Kita pindahkan min 5 terlebih dahulu. 2A sama dengan min 5 pindah ruas menjadi positif 5. Untuk A-nya berarti 2, karena dia di sini perkalian, pindah ruas menjadi bagi 5 bagi 2. Oke, kita sudah mendapatkan dua buah akar persamaannya. A yang pertama adalah min 5 per 2 dan A yang kedua adalah 5 per 2. Ya, sampai di sini dulu penjelasan untuk faktorisasi cara ketiga ya. Kalian harus ingat, untuk faktorisasi cara ketiga ini yang kalian perhatikan itu dia memiliki dua suku, seperti yang di soal nomor 3, dia memiliki dua suku dan dibatasi oleh tanda kurang. Kemudian suku depan dan belakangnya harus bisa dikeluarkan nilai akarnya. Suku depannya adalah 4, bisa dikeluarkan nilai akar yaitu nilainya 2. Dan suku belakang 25 itu bisa juga dikeluarkan nilai akarnya yaitu 5. Kalau kalian menemukan jenis soal yang seperti ini, maka dia bisa dilakukan dengan cara faktorisasi dengan contoh ketiga ini. Contoh soal lain untuk yang ketiga ini misalnya seperti ini. 16A kuadrat dikurang 36 misalnya. Kalian lihat 16 ini bisa dikeluarkan nilai akarnya? Bisa. Akar 16 berapa? 4. Oke. Untuk 36, akar 36 bisa dikeluarkan nilai akarnya? Bisa juga. Akar 36 adalah 6. Nah, otomatis soal 16A kuadrat kurang 36 ini bisa kalian kerjakan menggunakan faktorisasi dengan cara ketiga ini, dengan contoh soal ketiga ini. Dia sama, similar ini bentuknya. Berarti kalian kerjakan saja menurut cara-cara yang kakak lakukan tadi. Insya Allah akan dapat itu hasilnya nanti akar-akar persamaan kuadratnya. Silakan dicoba ya untuk 16A kuadrat kurang 36. Kakak tidak akan bahas karena mengingat waktu. Oke, ada 3 cara untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat. Yang pertama dengan cara faktorisasi. Dan yang kedua adalah dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang ketiga adalah dengan cara rumus ABC. Berarti kita sekarang akan melanjutkan cara kedua ya, yaitu melengkapkan kuadrat sempurna. Dan untuk soal melengkapi kuadrat sempurna, kakak akan ambil contoh soal dari sini saja ya. Kita ambil saja salah satu contoh soal dari cara faktorisasi ini. Oke, kita ambil contoh kedua ini saja. Apa? 3x kuadrat tambah 8x tambah 4. Nah, yang ini yang kita ambil. Oke. Sip, kita ganti ke slide berikutnya. 3x kuadrat tambah 8x tambah 4 sama dengan 0. Sekarang ini kita akan menggunakan cara melengkapkan bentuk kuadrat sempurna. Yang pertama yang harus kalian lakukan dari soal ini adalah menjadikan bentuk koefisien dari variabel berpangkat 2-nya ini. Kebetulan di sini koefisiennya adalah pangkat 3. Jadikan koefisiennya menjadi 1. Nah, dengan cara apa? Iya, betul sekali. Dengan dibagi 3. Nah, 3 dibagi 3 kan nanti jadi 1 gitu loh. Kalau misalnya di sini koefisiennya 4, berarti dibagi dengan 4 supaya bisa menjadi
koefisiennya bernilai 1. Nah, sekarang kita bagi 3. 3 bagi 3. Nah, kalau kaidah dalam matematika itu ya, jika kita ingin membagi sebuah angka dengan angka lain gitu, misalnya ini taruhlah, ini 3 dibagi 3. Nah, angka lainnya, anggota yang lain juga harus ikutan dibagi 3. Jadi dalam matematika itu menggunakan kaidah keadilan gitu. Jika salah satunya kita kasih pembagian 3, berarti yang lainnya juga harus kita kasih pembagian 3. Suku-suku yang lainnya juga harus kita kasih pembagian 3 gitu, biar adil. Nah, untuk suku di sampingnya, untuk suku di ruas kanan, karena sukunya cuman ada 0 ya, bernilai 0. Nah, kita juga harus membagi dengan 3. Nah, jadilah 0/3 gitu. Sekarang kita bagi 3 bagi 3, nilainya 3 bagi 3 bernilai 1. Oke. 3 bagi 3 bernilai 1. 1 X kuadrat, atau boleh kita ditulis hanya X kuadrat saja, karena 1 itu kan boleh ditulis, boleh enggak ya. Nah, tambah 8 bagi 3, karena 8 bagi 3 itu nggak bisa, dia berupa pecahan, berarti tetap kita tuliskan 8/3. Sekarang 4/3. 4/3 juga tidak bisa kita bagi, berarti kita tuliskan hanya 4/3 saja. Dah, kita pindah ke ruas kanan. 0/3. 0/3 hasilnya? Iya, 0. Oke, sekarang kita sudah dapatkan bentuk sederhana yang mana koefisien dari X kuadratnya hanya bernilai 1 gitu. Jadi untuk cara melengkapi kuadrat sempurna ini, kalian harus menjadikan dulu koefisiennya berpangkat koefisiennya bernilai 1. Koefisien yang di depan ya, koefisien X pangkat 2 nya harus bernilai 1 gitu. Oke, itu yang pertama, cara yang pertama, maksudnya step yang pertama ya, langkah yang pertamanya. Kemudian langkah yang keduanya gimana, Kak? Oke, langkah kedua, kalian ambil koefisien yang di tengah, apa? Iya, 8/3, kemudian kita bawa keluar sebentar, kita kali dengan setengah. Nah, ini sudah menjadi rumusnya ya, kali dengan setengah, harus kali setengah. Itu udah dari sononya rumusnya gitu, harus kali setengah. Kemudian nanti kita kasih kuadrat. Nah, oke, kita lakukan perkaliannya. 8/3 kali 1/2 berapa? Ya, 8-nya dengan 2 bisa coret, cara cepat ya. Berapa tuh? Ini 1, 8 bagi 2, 4. Oke, kita dapatkan yaitu 4/3. Nah, harus kuadrat ya. Udah jadi rumusnya, udah dari sononya, udah harus dikuadratkan gitulah. Berarti 4/3 kuadrat. Nah, sekarang 4/3 kuadrat ini kita harus masukkan ke masing-masing suku. Kita harus masukkan ke masing-masing ruas gitu ya, maksudnya. Ruas yang kiri kita sisipi dengan 4/3 kuadrat, dan ruas kanan harus kita sisipi juga dengan 4/3 kuadrat gitu. Oh iya, tapi sebelumnya kita harus pindahkan dulu konstanta yang ada di soal ini. Di soal konstantanya kan 4/3, kita pindah dulu ke ruas kanan. Nah, kita pindah dulu ya. Berarti X kuadrat tambah 8/3X sama dengan positif 4/3 pindah ke ruas kanan, berarti menjadi negatif 4/3. Iya, sekarang saatnya kita sisipi
yang sudah kita dapatkan tadi ke masing-masing ruas. Yang pertama kita sisipi ke ruas kiri 4/3 kuadrat ya. Kita sisipi ke ruas kiri. Oke. Kita bikin terlebih dahulu X kuadrat tambah 8/3X. Kemudian kita sisipi 4/3 kuadratnya. Sisipinya dengan dijumlah ya, ditambah 4/3 kuadrat. Nah, sama dengan sekarang kita sisipi lagi min 4/3 ini dengan 4/3 kuadrat. Kita bikin dulu min 4/3 nya. Min 4/3, kemudian kita masukkan 4/3 kuadratnya tambah 4/3 kuadrat. Nah, sekarang kalian perhatikan terlebih dahulu ruas kiri. Di ruas kiri ini kalian perhatikan yang bagian berkuadrat saja. Yang bagian berkuadrat yang pertama yaitu X kuadrat, dan bagian yang berkuadrat kedua yaitu 4/3 kuadrat. Sekarang kalian ambil X-nya, kita taruh di bawah. Kemudian 4/3 kuadrat ini kalian ambil 4/3 nya tambah 4/3, karena X dan 4/3 ini sama-sama bernilai kuadrat ya, sama-sama berkuadrat. Nah, maka kalian kasih kurung, kemudian kalian kuadratkan di luar. X dan 4/3 sama-sama berkuadrat gitu. Nah, sekarang kita perhatikan ke ruas kanan. Nah, min 4/3, 4 kuadrat berapa? Ya, 16. Kemudian 3 kuadrat, ya 9. Nah, untuk mengerjakan ruas kanan ini, kita lakukan operasi penjumlahan pecahan sebagaimana biasanya. Nah, kita lakukan operasi penjumlahan pecahannya di buram aja ya, maksudnya di tempat lain gitu. Min 4/3 tambah 16/9. 3 dengan 9 samakan penyebutnya menjadi berapa? Ya, 9. Kemudian 9 bagi dengan 3, ya 3. Kemudian dikali dengan min 4. Berapa jadinya? Min 12. Nah, kemudian 9 bagi 9 bernilai 1, hasilnya 1. Kemudian 1 dikali dengan 16, ya 16 itu sendiri. Nah, sekarang setelah penyebutnya sama-sama 9, baru bisa kita tambahkan yang bagian atas. Min 12 tambah 6 berapa? Yap. Oh, positif ya. Min 12 tambah 16 berarti positif 4/9. Nah, ini hasilnya positif 4/9. Sekarang sudah dapat positif 4/9, kita pindahin ke bawah. Kita hapus aja ya, karena kan kita mau cari di buramnya aja tadi, biar lebih mudah gitu. Ups. Oke, berarti sudah kita dapatkan hasil dari ruas kanan, yaitu berapa tadi? Positif 4/9. Nah, sedangkan ini kita turunkan saja ke bawah. X tambah 4/3 kuadrat. Nah, untuk berikutnya kita lanjutkan ke samping ya, karena nggak muat ke bawah. X tambah 4/3 kuadrat. Sekarang kuadratnya ini kita pindah ruas. Nah, kalian harus ingat cara pengerjaan itu materi aljabar ya. Jika positif pindah ruas, dia akan jadi negatif. Jika kalian kita pindah ruas, dia akan menjadi pembagian. Dan jika akar
jika kuadrat kita pindah ruas, maka dia akan menjadi akar gitu. Berarti X tambah 4/3, kan kita tujuannya mau cari nilai X nih. Jadi kita mindahin yang lain-lainnya satu persatu gitu. Yang pertama kita pindahin tadi dulu apa? Nilai kuadratnya. Kuadrat pindah menjadi akar kan. Nah, hilang tanda kuadratnya, berubah menjadi tanda akar berada di ruas kanan. Akar dari 4/9 gitu. Nah, sekarang gimana? Kita keluarkan dulu ya nilai akar dari 4/9 itu sebelum kita memindahkan 4/3 ini. 4/3. Oke. Akar 4/9 jadinya akar berapa? Keluarkan satu-satu dulu. Akar 4 ya 2. Akar 9 berapa? Oke, 3. Nah, berarti 2/3 ini bisa jadi bernilai positif, bisa jadi bernilai negatif. Karena kan akar 4 itu bisa diambil dari positif 2 kali positif 2. Positif 2 kali positif 2 kan hasilnya 4. Atau negatif 2 kali negatif 2. Negatif 2 kali negatif 2 kan hasilnya juga 4 gitu. Makanya harus dikasih tanda positif negatifnya gitu. Karena bisa berkemungkinan 2 bernilai positif atau berkemungkinan 2-nya bernilai negatif. Begitu juga dengan 3 ini. 3 jika dia bernilai positif, 3 kali 3 menghasilkan 9. Atau jika dia bernilai negatif, min 3 kali min 3 juga akan menghasilkan 9. Makanya dikasih positif negatif 2/3 gitu. Jadi jangan bingung ya, kakak tambahin positif negatif di depannya. Oke, sekarang kita mau cari nilai X nih. Nah, untuk mencari nilai X yang pertama, karena kan biasanya untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat itu nilai X-nya ada 2 ya. Nah, untuk mencari nilai X yang pertama terlebih dahulu, kita ambil X1 tambah 4/3 sama dengan, nah di sini nih, positif negatif 2/3. Kalian pilih terlebih dahulu yang bagian positifnya. Kita ambil terlebih dahulu yang bagian positifnya, yaitu positif 2/3. Oke, sekarang untuk mencari X pertamanya, berarti pindahkan tambah 4/3 ini ke ruas kanan, tambah 4/3 pindah ruas menjadi kurang 4/3. 2/3 dikurang 4/3. Karena sudah sama-sama penyebutnya sudah sama-sama 3 ya, berarti yang atasnya bisa kita langsung kurangi pembilangnya. 2 kurang 4 berapa? Iya, min 2/3. Didapatlah X1 nya min 2/3. Nilai X pertamanya min 2/3. Nah, untuk nilai X2 nya, X kedua, nah kita buatkan seperti yang tadi, X tambah 4/3 ya, berarti X2 tambah 4/3 sama dengan, kalau tadi kita ambil 2/3 nya yang bernilai positif, sekarang kita ambil 2/3 yang bernilai negatif. Negatif 2/3. Oke, untuk mencari X2 berarti positif 4/3 pindah ruas ya. Jadilah dia menjadi min 2/3 kurang 4/3. Positif 4/3 pindah menjadi negatif 4/3. Ya, sekarang kita lakukan pengurangan karena penyebutnya sudah sama, berarti pembilangnya bisa langsung kita kurangi. Min 2 kurang 4 berapa? Iya, min 6/3. Nilai min 6/3 berapa? Iya, min 6/3 bernilai min 2. Nah, didapatlah
X keduanya min 2, X pertamanya min 2/3. Inilah akar-akar persamaan kuadrat dari soal 3x kuadrat tambah 8x tambah 4. Sekarang kita mau cocokkan nih dengan cara faktorisasi tadi. Ini kan kita ambil dari soal nomor 2 tadi ya. Coba kita cek di slide sebelumnya. Nah, soal nomor 2 ini kan tadi jawaban x-nya min 2 dengan min 2/3. Nah, sama tidak? Ini x-nya min 2 juga dengan min 2/3. Nah, makanya kalian bisa mencari akar-akar persamaan kuadrat itu dengan cara faktorisasi ataupun dengan cara melengkapi kuadrat sempurna ini, hasilnya akan tetap sama gitu. Jadi kalian boleh pilih mau cara yang mana saja. Sekarang kita akan coba di slide berikutnya, yaitu dengan cara rumus ABC ya. Nah, kan tadi ada 3 ya. Yang pertama cara faktorisasi. Faktorisasi itu juga terbagi lagi menjadi 3 tadi ya. Nah, jenis-jenisnya seperti yang kakak bilang di soal sebelumnya tadi. Dan cara yang kedua yaitu dengan melengkapi bentuk kuadrat sempurna. Dan cara yang ketiganya yaitu dengan rumus ABC gitu. Sekarang kita coba dengan rumus ABC. Soal nomor 2 aja ya. Karena kan tadi kita jadi sampelnya soal nomor 2. 3x kuadrat tambah 8x tambah 4. Sekarang kita akan mengerjakan ini dengan rumus ABC. Nah, kakak mau kasih tahu dulu, rumus ABC itu memiliki rumus seperti ini. X1 dan 2 min B positif negatif B kuadrat kurang 4AC per 2A. Nah, inilah rumus ABC-nya. Nanti kita hanya memasukkan apa-apa yang diketahui di soal ke dalam rumus ABC. Nah, di rumus ABC ini ada B, A, dan C. Yang mana yang menjadi A, mana yang menjadi B, dan mana yang menjadi C pada soal? Nah, coba kalian perhatikan. Ini koefisien dari X kuadrat itu berperan menjadi A. Nah, koefisien dari X berpangkat 1 ini berperan menjadi B. Dan konstanta itu berperan menjadi C. Nah, mudahnya lagi rumus ABC ini kalian tinggal memasukkan nilai A, B, dan C ke dalam rumusnya. Nah, mudah kan? Sekarang coba kita lakukan. X1, 2, karena kan tadi X-nya ada 2 ya. X yang pertama dan X yang kedua, makanya kita bikin X1, 2 gitu. Bukan 1,2 ya, tapi X1 dan X2 itu maksudnya. Sekarang rumusnya kan min B ya. Min B, berarti B kita berapa? 8. Dia dimintanya min B, berarti jadi min 8. Oke. Kemudian positif negatif, kita buatkan dulu positif negatifnya. Positif negatif. Lalu akar. Isi akarnya apa? B kuadrat. B-nya tadi 8. B kuadrat berarti 8 kuadrat. Kemudian kurang 4AC. Kurang 4 A. A-nya bernilai 3, berarti C-nya bernilai 4. Nah, kita masukkan. Oke. Kemudian per 2A. Berarti per 2 dikali A. A-nya bernilai 3. Berarti kita bikin 2 kali 3. Apakah sudah selesai? Ya belum. Kita operasikan terlebih dahulu. Oke, kita lakukan operasi seperti biasa.
min 8 positif negatif 8 kuadrat yang di dalam akar ya. 8 kuadrat yaitu 64 dikurang 4 kali 3 kali 4 berapa? 4 kali min 4 kali 3 min 12 kali 4 berarti min 48. Oke, yang bawah 2 kali 3 berarti 2 kok bikin 2 lagi. 2 kali 3 berarti 6. Sip. Yang di dalam akar masih bisa kita kurangkan ya. 64 kurang 48. Kita kurangi lagi. X12 sama dengan min 8 positif negatif. Yang di dalam akar 64 kurang 48 berapa yo? Iya, yaitu 16 per 6. Nah, sekarang bentuknya sudah sederhana. Kalian lakukan berikutnya, yaitu kita mencari masing-masing nilai X lagi untuk X yang pertama. Nah, untuk X yang pertama ini kan ada positif negatif nih. Kalian ambil yang positif terlebih dahulu, berarti menjadi min 8. Ambil yang positifnya berarti ditambah akar 16. Akar 16 berapa ya? Iya, 4 ya. Nanti kita akan keluarkan akar 16 itu. Per 6. Sekarang kita operasikan min 8 tambah akar 16 yaitu 4 per 6. X yang pertama ya. Min 8 tambah 4 berapa? Ya, min 4. Min 4 per 6. Min 4 per 6 berapa? Sama-sama sederhanakan, diperkecil. Sama-sama bagi 2 ya. Min 4 bagi 2 berarti min 2. 6 bagi 2 berarti jadi 3. Dapatlah X satunya min 2 per 3. Sekarang kita akan mencari X2. Untuk X2, nah kalau tadi kan positif negatifnya kita ambil yang positif. Sekarang untuk positif negatifnya kita ambil yang negatifnya lagi. Oke, sekarang kita tulis dulu min 8. Positif negatifnya kita pakai yang negatif sekarang ya. Kalau tadi kan positif, sekarang negatif. Kurang akar 16 per 6. X kedua min 8 dikurang akar 16 berapa? 4 per 6. X2 nya min 8 kurang 4 berapa? Iya, min 12 per 6. Oke, untuk mencari X2 berarti min 12 bagi 6 berapa? Iya, min 2. Nah, selesai. Dapatlah nilai X1 nya min 2 per 3 dan nilai X2 nya min 2. Sekarang kita cek dengan cara faktorisasi dan cara melengkapkan bentuk kuadrat sempurna tadi. Apakah sudah sama atau belum? Kalau tidak sama, berarti ada yang salah dengan pengerjaan kita. Ayo kita cek min 2 per 3 dan min 2 ya. Iya, sama ternyata ya. Ini jawabannya min 2 per 3 dan min 2. Kalau yang faktorisasi tadi, yang soal nomor 2-nya juga min 2 dengan min 2 per 3. Nah, kan terbukti dengan cara 1 ataupun cara 2 maupun cara 3, hasilnya akan tetap sama. Sudah bisa dipahami? Oke, kalau kalian masih belum paham atau masih kurang paham, boleh bertanya-tanya di kolom komentar ya, atau kalian ulang-ulangi lagi video ini dari awal. Kalian pahami betul-betul ya. Semoga dapat membantu kalian dalam mengerjakan soal-soal yang diberikan guru di sekolah ya. Oke, sampai di sini dulu pembahasan materi kita kali ini.
Jika kalian suka video ini, jangan lupa tinggalkan jejak ya dengan cara like, komen, dan subscribe. Bagi kalian yang mau request materi, boleh juga ya. Tunggu video kakak selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.